Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan diri saya, Hussein Manado, dosen Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa. Dan saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara adalah bagaimana definisi, bagaimana doktrin, sumber-sumber hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, klasifikasi Undang-Undang Dasar termasuk konstitusi, dan juga bagaimana pemerintahan negara hukum, sistem pemilu, sistem parlemen, sistem pembagian kewenangan yang termasuk trias politika, dan juga bagaimana sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga pusat yang ada di daerah, termasuk badan-badan yang ada di negara kita. Selain itu, juga materi perkuliahan ini termasuk juga pengelolaan atau pengawasan keuangan negara dan juga bank sentral. Dan selanjutnya juga akan dijelaskan bagaimana warga negara dan keluarga negaraan. Saudara-saudara, adapun kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah tata negara adalah mahasiswa mampu menguasai definisi, teori, doktrin, bentuk, dan sumber-sumber hukum tata negara. Yang kedua, mahasiswa mampu dan mengetahui bagaimana sejarah, bentuk, jenis konstitusi, kewenangan kekuasaan atau pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan bagaimana juga lembaga-lembaga, badan pusat dan daerah, pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, dan bank sentral, dan juga bentuk-bentuk warga negara dan kewarganegaraan. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmunya untuk menjelaskan bagaimana definisi-definisi hukum tata negara, teori-teori, dan doktrin-doktrin yang ada dalam hukum tata negara tersebut untuk diterapkan, untuk dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada saat ini perdebatan tentang konstitusi itu sangat viral di masyarakat. Selanjutnya, kami akan jelaskan bagaimana dan materi mana saja yang diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah hukum tata negara. Diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami seluruh definisi, doktrin, sumber, bagaimana pula sejarah ketatanegaraan, klasifikasi undang-undang, bentuk negara, bentuk susunan negara, sistem pemerintahan, bagaimana pula negara hukum, sistem pemilu, kekuasaan legislatif, bagaimana kekuasaan yudikatif, bagaimana kekuasaan eksekutif, dan bagaimana peranan lembaga-lembaga negara dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Selain itu juga akan dijelaskan dalam materi ini bagaimana pengelolaan, pengawasan keuangan negara, dan bank sentral. Juga berikutnya akan dijelaskan bagaimana warga negara dan keluarga negara. Untuk selanjutnya, pembelajaran hukum tata negara ini akan dilakukan secara luring atau tatap muka. Dan pembelajaran
hukum tata negara ini akan dilakukan sistem penilaian. Sistem penilaiannya adalah berupa tes tertulis. Bisa dilakukan melalui UTS dan UAS. Penugasan, observasi, dan juga bagaimana mahasiswa tersebut melakukan aktivitasnya, menjawab dan bertanya di depan kelas. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, pencapaian pembelajaran itu, kami melakukan penilaian. Unsur-unsur yang dinilai adalah bagaimana absensi. Absensinya kami tetapkan 20%, juga bagaimana mahasiswa tersebut melaksanakan penugasan yang diberikan, yaitu adalah 30%. Selanjutnya, ujian tengah semester 25%, dan pada akhirnya ujian akhir semester 25%. Demikian penjelasan kami tentang materi hukum tata negara. Kami akan jelaskan materi perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Mudah-mudahan sehat. Kita lanjutkan perkuliahan kita beberapa saat yang lalu, seminggu yang lalu, di mana kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Minggu yang lalu tentang legislatif. Saya yakin dan percaya bahwa karena saya memberikan tugas rangkuman setiap perkuliahan, saya yakin sudah ada dalam rangkuman mata kuliah materi masing-masing. Nah, kemarin kita bicara legislatif atau parlemen itu ya. Ada unikameral, ada bikameral. Uni satu kamar. Lalu yang kedua bikameral, 2 kamar. Sekali lagi tentunya teman-teman sudah memahami itu dalam rangkuman materi yang telah saya sampaikan minggu kemarin. Nah, selanjutnya kita berdialog, berdiskusi tentang kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Menghakimi. Wah, ini luar biasa. Kalau udah menghakimi ini berarti mengadili. Nah, ini sekarang lanjut lembaga yudikatif. Ini kira-kira kita bahas ini. Pengertiannya, macamnya, sifatnya, kewenangannya, judicial review. Lalu lembaga yudikatif di Indonesia berapa? Ada 3. Ini pasti saya tahu ini. Pasti tahu karena sering membaca ini. Ini adalah lembaga yudikatif Indonesia. Nah, kita sekarang masuk lebih dalam lagi tentang kekuasaan kehakiman. Ini pengertiannya. Coba dibaca dulu, Dana. Apa itu pengertiannya? Sampai ke bawah. Baik, Pak. Jadi pengertiannya itu, lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Lembaga yudikatif di samping melakukan fungsi peradilan, juga berfungsi melaksanakan checks and balance terhadap pemerintahan dalam kaitannya dengan trias politika, sering disebut dengan rule agitation function, kekuasaan mengadili pelanggaran peraturan. Seperti itu, Pak. Oke, suaranya lantang karena membaca kali ya. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, lembaga yudikatif itu di samping melakukan fungsi peradilan juga berfungsi melaksanakan check and balance. Dicek, disesuaikan. Bagaimana sebenarnya penerapan peraturan benar apa enggak? Ya toh? Nah, yang ketiga, ini dia sifat lembaga. Sifatnya seperti apa? Lembaga yudikatif itu, kekuasaan kehakiman itu sifatnya independen. Independen itu apa? Bebas. Tidak boleh dipengaruhi dan tidak boleh mempengaruhi. Dan inilah penerapan sistem di demokrasi di seluruh dunia. Diharapkan seperti itu.
tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh dipengaruhi, independen, bebas dia. Tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya atau sesuka hatinya, tidak boleh sesuka hati. Nah, yang kedua sifatnya mandiri. Mandiri itu apa? Kalau udah mandiri itu berarti berdiri di atas kaki sendiri, ya kan? Mandiri. Pokoknya membuat suatu keputusan itu tidak mesti bertanya keputusannya gimana ya? Nah, pasal berapa ya? Pasal berapa yang harus kita terapkan? Nggak gitu. Nggak perlu. Di sini namanya mandiri itu apapun yang dia lakukan, apapun yang akan diputuskan, dia menjaga jarak dengan hal yang lain, termasuk dengan eksekutif atau penguasa. Dia mandiri memutuskan itu. Nggak perlu, Pak Presiden, kira-kira keputusannya apa ini MK ini? Jadi nggak tahulah kita bahwa mandiri, betul-betul mandiri atau tidak. Oke, lanjut ya. Ini disusun oleh para hakim-hakim yang hebat di Eropa dulu ini. Ini prinsip independen, prinsip ketidakberpihakan, menjaga integritas, kepantasan, kesetaraan, kecakapan, dan kesesamaan. Nanti kewenangan lembaga yudikatif itu nanti akan kita bahas juga. Kewenangan dari Mahkamah Agungnya seperti apa, kewenangan dari Mahkamah Konstitusinya seperti apa, lalu kewenangan Komisi Yudisialnya seperti apa. Yang pertama, hak menguji. Nah, hak menguji itu ada di MK dan MA dan MK. Hak menguji apa yang diuji? Apakah suatu produk perundang-undangan telah dibuat secara sah? Itu formilnya. Apakah kekuasaan yang membuat suatu peraturan perundangan itu berwenang membuatkan itu namanya hak menguji secara formal. Formal, keabsahannya. Ya kan? Lalu yang kedua, yang diuji adalah material. Ya. Materialnya itu apa? Materialnya itu isinya. Bab sekian, pasal sekian, ayat sekian, poin sekian itu ada enggak? Jadi itu yang diuji, bukan lagi formalnya. Yang sering diuji itu adalah materialnya. Karena isi pasal per pasal, ayat per pasal itu yang sering diuji. Ya, oke. Nah, ini judicial review di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya. Ada yang diuji oleh Mahkamah Agung, ada yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diuji oleh Mahkamah Agung adalah ini yang kedua, menguji peraturan di bawah undang-undang. Kalau itu Mahkamah Agung. Yang diuji Mahkamah Konstitusi apa? Undang-undang, ya. Di bawah undang-undang dasar tentang karena sangat banyak di Mahkamah Konstitusi yang diuji. Kalau yang diuji MA yaitu peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah dan sering menimbulkan kegaduhan, ya, keributan di dunia politik kita ini. Termasuk yang terakhir ini adalah tentang pemilu nasional, dibedakan waktunya dengan pemilu daerah berbeda. Jadi tingkat pusat itu presiden dengan dibedakan dengan yang di daerah lah. Intisarinya seperti itu, ya. Nah, ini judicial review MA-nya. Ya, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan peraturan di atasnya. Ada harinya, ya, ada harinya. Ini kenapa ada harinya? Ya, diberikan waktu supaya diberikan pendapat mungkin dari para ahli, siapa nanti yang diminta pendapat tentang hal-hal yang diuji. Tentunya banyak secara akademis, secara akademis, ya.
Kayak yang banyak bicara di sana itu adalah para pakar hukum tata negara, ya. Dulu nih lembaga yudikatif di Indonesia ini dulu. Ini saya udah jelaskan tadi. Saya kira kita lanjut saja ke Mahkamah Agung. Ini sampai di sini mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Saya kira belum ya, karena belum sampai kewenangan, ya, belum sampai kewenangan. Ini dia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu independen. Teorinya, prinsip independen peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara independen. Saya sudah sampaikan tadi. Bebas dia. Tidak boleh dipengaruhi dan tidak boleh mempengaruhi siapapun. Dalam instrumen hukum internasional, azas ini dapat dilihat misalnya di Universal Declaration on the Independence of Justice, bebas. Ini ada deklarasinya, dideklarasikan bahwa kekuasaan eksekutif itu, khususnya Mahkamah Agung, adalah independen. Lalu fungsi Mahkamah Agung. Nah ini sekarang kita bicara. Mengadili, judicial review, pengaturan, pengawasan dan pembinaan, pertimbangan dan nasihat hukum dan administrasi. Ini apa itu? Kenapa disebut mengadili? Ya, mengadili. Mengadili itu Mahkamah Agung mengadili itu sejak dari mana? Ada yang ingat? Tahu? Mengadili dari tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri. Iya kan? Setiap kabupaten kota ada pengadilan negeri. Putusan yang berbeda untuk kasus yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada kelemahan-kelemahannya ini ya. Yang kedua, putusan yang kurang berkualitas. Yang ketiga, putusan yang dipalsukan. Nah, yang keempat, tidak seluruh putusan MA dapat dieksekusi. Nah, yang kelima, lamanya proses berperkara di sangat terbatas jumlahnya. Ya, ini fungsi judicial review. Ini dia. Ini kita lanjut saja. Ini judicial review MA yang saya sampaikan tadi ya. Oke, fungsi pengaturan. Yang keempat, fungsi pengawasan. Apa itu fungsi pengawasan? Ada dua bagian besar, yaitu pengawasan terhadap penasihat hukum dan lanjut ya, fungsi pertimbangan dan nasihat hukum. Nah ini, presiden itu menerima dan menolak gerasi. Itu harus minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Presiden itu mengeluarkan gerasi tanpa ada masukan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Itu saling, yang di bawah itu saling diawasi terus oleh Mahkamah Agung. Ya, ini Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sampaikan tadi, Mahkamah Konstitusi lahir setelah reformasi. Kalau dulu kan hanya ada Mahkamah Agung, ya. Dia pengawal konstitusi. Dia juga mandiri. Tidak boleh dipengaruhi dan mempengaruhi. Menyimpulkannya seperti apa? Wewenangnya ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sudah ada contohnya, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kalau umpamanya kepresidenan bersoal dengan DPR-nya. DPR dengan DPD. Nah, ya. Itu kalau ada sengketa, mana kewenangan DPR-nya, kewenangan DPD-nya, seperti apa? Nah, itu yang diputuskan. Lalu memutuskan pembubaran partai politik. Tapi sampai saat ini belum ada yang dibubarkan. Ya, memutus perselisihan hasil pemilu sangat banyak. Pemilu presiden diajukan ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi, lalu diuji perhitungan suaranya. Tidak hanya sekedar antar partai politik atau antar calon, ya. 5, memutus dengan pelanggaran presiden dan atau presiden. Nah ini yang lagi tren sekarang, di mana purnawirawan TNI mengajukan pemakzulan di wakil presiden. Nah pengujian undang-undang ini sudah saya jelaskan, judicial review seperti ini, ya. Nah, dari MA-nya, MK-nya ya. Tadi kalau MA itu kan dari peraturan
di bawah undang-undang. Kalau MK di bawah undang-undang dasar. Ya, itu yang diuji. Memutus sengketa sudah saya jelaskan, ya. Lalu pembubaran partai politik ini juga ada dasar hukumnya. Lalu memutus perselisihan hasil pemilu juga saya sudah jelaskan. Memutus pelanggaran dugaan pelanggaran presiden dan wakil presiden. Oke ya, ini ada syaratnya pengkhianatan, tidak lagi memenuhi syarat. Ini yang bisa walaupun prosesnya di situ ada proses ya, prosesnya proses politik dan proses hukum. Proses politiknya di mana? Proses politiknya adalah ada di DPR. Proses hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti bolak dari DPR-nya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi balik lagi ke DPR-nya melakukan sidang istimewa ataupun namanya untuk memutuskan apakah betul melakukan pelanggaran itu presiden dan wakil presiden. Oke. Komisi Yudisial ini yang terakhir materi kita, ya. Komisi Yudisial. Apa itu? Langsung ke apa saja aja, kewenangannya, ya. Yang jelas tadi kewenangan judikatif itu kan mandiri, semuanya itu mandiri, ya, mandiri dan independen. Kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR untuk fit and proper test. Nah, yang kedua menegakkan kehormatan. Nah, ini silahkan baca itu, menegakkan. Berarti hakim itu kalau ada yang ceritanya dapat duit apa segala macam itu ditugas Komisi Yudisial nanti di sidang, apa betul dia menerima duit, apakah betul dia, karena penegakan apa ini dia penegakan martabat kehormatan. Nah, yang ketiga menetapkan dan menjaga pelaksanaan kode etik, karena ada kode etik dari hakim. Ada pertanyaan kira-kira yang saya sampaikan ini? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi gini Pak, bagaimana menjaga independensi hakim itu dijamin gitu ya dalam sistem peradilan di Indonesia itu bagaimana Pak? Menjaga independensi hakim itu dalam sistem peradilan di Indonesia itu bagaimana? Dijaminnya seperti apa gitu? Independensi. Sebenarnya jawabnya di poin 3-nya itu. Jadi kalau menjaga independensi secara subjektif, teorinya ada kok. Hakim juga disumpah sesuai dengan kitab suci masing-masing. Kalau kita berangkat dari situ, apalagi yang lebih tinggi? Kalau kita mau menjaga independensi, ya kan? Tapi karena namanya juga manusia, ya kan, banyak akalnya. Hanya manusia yang diberikan Tuhan akal yang sangat luar biasa. Jadi makanya kadang-kadang ini yang perlu dibenahi orangnya atau sistemnya. Dibenahi sistemnya, orangnya juga ngakalin sistem. Dibikin sistemnya, orang juga ngakalin. Jadi semuanya, jadi sebenarnya tergantung moralnya. Ya, tergantung kembali ke orangnya. Mau dibikin pun menjaga independensi. Independensi itu sesuai dengan integritas kita masing-masing, enggak kok. Ya kan? Ya tapi nyatanya aktivis mahasiswa juga sekarang nggak bisa menjaga independensi integritasnya kok. Beliau ini pernah bertanya ke saya, gimana Pak? Ya saya bilang saya tidak bisa menjaga independensi itu. Saya bisa menyampaikan teorinya seperti ini. Termasuk juga yang membuat, menetapkan dan menetapkan dulu ya, menetapkan pelaksanaan kode etik. Di kode etik itu sudah sangat lengkap. Dan kode etik itu dibuat sudah berdasarkan kitab suci. Sesuai dengan tata krama, adat istiadat dan segala macamnya itu. Ya, sebenarnya. Tapi namanya manusia. Pintar ngakalin, kan gitu. Ya, tak? Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Puas, Man? Puas atau tidak puas? Itulah jawaban saya. Kan gitu, toh? Ya, ya kan? Nah. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin? Pak, izin bertanya Pak mengenai tadi kan udah disampaikan oleh Bapak mengenai apa tugas dan wewenangnya kehakiman kan mengenai MK. Itu kan ada salah satunya mengenai untuk pembubaran
partai Partai politik. politik. Untuk syarat-syarat pembubaran partai politik itu apa aja Pak kira-kira Pak? Syarat Syarat-syarat untuk pembubaran partai politik. Iya. Tentunya Untuk pemenuhan unsur-unsur pengajuan dalam MK. Terima kasih. tentunya yang pertama kan ada dulu pengaduan. Ya. Iya toh? Ya, pengaduannya itu mungkin ada money politik, tapi itu harus perintah dari partainya. Oh, Kalau perintah dari masing-masing ya itu kan kelakuan orang katanya. Iya toh? ya. Kalau ada perintah dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah polisi atau kebijakan dari partainya berbuat curang, nah itu baru, dan itu semuanya sangat sulit membuktikan itu sebenarnya di Di MK. MK-nya pada saat sidang. Jadi banyak hal yang diuji di sana, ya kan? Yang jelas kecurangan yang dilakukan oleh partai politik itu, terutama mungkin ya money politik ya, money politik. Bagaimana meraih suara sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan uang Uang sebanyak-banyaknya. Nah, tapi itu tetap ya kan, kalau perintah dari partainya, tapi kan nggak mungkin dikatakan itu perintah dari partainya supaya menebar Uang. Oh, jawabnya nanti kan gini, yang saya sebarkan kan bukan saya minta, bukan menyebarkan uang, tapi menyebarkan senyuman. Pasti gitu, iya toh? Itu ya. Jadi, tapi sampai sekarang memang belum ada pembubaran partai politik yang dilakukan oleh MK. Mahkamah Konstitusi. Nah, ada lagi pertanyaan? Cukup. Cukup? Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau pernyataan, ya, silahkan tugas-tugas yang saya berikan juga dikerjakan, ya. Nanti minggu depan satu persatu saya akan tunjuk untuk memaparkan, menyampaikan apa hasil perkuliahan kita hari ini. Dan tetap sehat, tetap semangat. Demikian saya akhiri pertemuan perkuliahan kita hari ini. Salam untuk kita semua dan sampaikan salam saya untuk seluruh orang tua di rumah yang telah berkorban untuk memuliakan kalian di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang kembali Pak.